Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami memuji nama-Mu Tuhan. Engkau telah menolong kami, melawat kami dengan kasih yang sempurna. 1 minggu lamanya pemeliharaan Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan doa ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa sebagai hujan yang datang. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya sebagai hujan yang lebat. Jangan dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu marilah kita masing-masing mengaku dosanya dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami
dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikianlah pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita, maka biarlah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dalam persekutuan dengan gereja segala abad, kita mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai pengarahan untuk pagi hari ini, terambil dari Mazmur 140. Mazmur 140, kita akan baca dari ayat pertama sampai yang ke-14. Kita akan baca bergantian, ayat 1 saya yang bacakan dan ayat kedua Bapak Ibu dan Saudara dan seterusnya. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Janganlah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya.
Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan Allahku, Engkau berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menundungi kepalaku dan pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas sehari. Kita akan menyiapkan hati kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan memuji Tuhan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman Tuhan Yesus. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur jikalau pada malam pagi yang indah ini Tuhan,
Kami datang di hadapan Tuhan untuk bersyukur buat segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan, rahmat, kasih karunia yang memampukan kami berjalan bersama-sama dengan anugerah dan syukur pada pagi hari ini kami nikmati. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari demi hari yang boleh kami lewati dalam anugerah dan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk mendukung bangsa dan negara kami yang pada hari-hari ini Tuhan sedang menghadapi wabah COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk memerintah, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan dalam Tuhan menghadapi virus ini dan menyelesaikannya dalam penyertaan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap tenaga medis, perawat dan juga Tuhan bidan dan juga tenaga-tenaga sukarela Tuhan yang tergabung Tuhan Yesus untuk melawan Tuhan virus ini. Kami berdoa Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka, Tuhan berikan kekuatan, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus dan perlindungan tangan Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar dalam menolong pasien-pasien Tuhan Yesus yang terindikasi virus ini. Tuhan berkati mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk pasien-pasien yang dicurigai dan positif virus COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan mengasihi-Mu. Tuhan berikan gairah, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita, hikmat kasih karunia yang memimpin mereka kepada kemurahan kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus lewat hati yang gembira, maka mereka Tuhan melawan Tuhan virus-virus yang ada dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan jemaat dan juga Tuhan Yesus usaha dimanapun mereka saat ini berada. Penyertaan Tuhan dan pengasihan Tuhan menolong berkati mereka, sehingga akan ada makan dan minuman mereka nikmati bersama-sama dengan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan seluruh jemaat. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu menyertai berkati secara khusus kandungan daripada Ibu Ningsi, Ibu Esi Maya Putri dan Ibu F. Tobing. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan mengasihi-Mu juga Tuhan untuk pemulihan Ibu Sudarwati. Kami serahkan ke dalam tangan mengasihi-Mu, dan juga Bang Prialdi dalam masa-masa karantina selama 2 minggu. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan dan penyertaan-Mu Tuhan kepada hamba-hamba-Mu ini, dipelihara baik oleh tangan Tuhan yang hidup. Berkati kandungannya, berkati Tuhan kesehatan mereka Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak yang jauh maupun yang dekat dalam masa-masa Tuhan belajar di rumah ini. Tuhan berikan gairah, Tuhan berikan semangat dan sukacita Tuhan. Anak-anak kami yang jauh yang tidak bersama dengan kami, pelihara mereka Tuhan, berkati mereka. Tangan kami tidak bisa menyentuh mereka, tangan kami tidak bisa merawat mereka, tapi biarlah tangan yang kudus yang datangnya dari Allah itu memelihara mereka. Dengan tangan pengasihan Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka, sehingga hari-hari mereka Tuhan Yesus boleh menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk renovasi gedung gereja lama dan pastori. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu. Dana yang diperlukan dan tukang-tukang yang bekerja, Tuhan Engkau menyertai, berkati, menolong. Kami juga berdoa untuk MPH Sinode dalam seluruh program pelayanan dan juga keluarga. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu, dan juga dalam penyelesaian gedung serbaguna kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu. Bapa, Engkau memberkati tukang, Bapa, Engkau memberkati tenaga-tenaga yang bekerja, dan dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami percaya bahwa tangan Tuhan melengkapi segala sesuatu, sehingga gedung ini dapat kami pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rumpun Sulawesi Tengah, suku Kaili Ledo, suku Kaili Unde, suku Toli-Toli dan suku Tomini. Kiranya mata rumpun suku ini dibukakan untuk pengenalan akan Tuhan. Berkati suku ini memuliakan nama Tuhan, dan hidup mereka diberkati secara ekonomi, sosial dan budaya mereka. Dan Tuhan, kiranya penyertaan dan pengasihan-Mu memberkati suku ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmah dan pengertian akan firman-Mu, dan ajari kami Tuhan menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkannya, dan jadikan kami menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami. Berfirmanlah Tuhan pada hari ini. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersuka cita tentunya dalam Tuhan, oleh karena kita memasuki bulan yang pertama dalam bulan Mei pada bulan ini di tahun 2020.
Oleh sebab itu mari kita membuka satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini yang terambil dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita buka Alkitab kita masing-masing yang ada di rumah. Kita akan menyimak dalam Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih baju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan mengambil satu tema untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu manusia akhir zaman. Nah, kalau kita menyimak dari teks firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa seolah-olah Paulus menyampaikan dalam perikop ini menyebarkan ketakutan terhadap apa yang terjadi di kemudian hari. Namun sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin menyampaikan sesuatu nasihat, menyampaikan suatu peringatan dengan sungguh-sungguh untuk mereka taati. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-14, nah ada kalimat yang berbunyi demikian, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Jadi Paulus sebenarnya menasihatkan jemaat Timotius untuk bukan memunculkan ketakutan di jemaat-jemaat yang dilayani oleh Timotius perihal tentang zaman akhir, tetapi sebenarnya nasihat ini yang disampaikan kepada Timotius untuk supaya jemaat-jemaat ini tidak menjadi takut, tidak menjadi cemas, tetapi diperingatkan untuk mereka tidak sama dengan orang-orang duniawi pada saat itu. Menasihatkan mereka dengan sungguh-sungguh untuk mentaatinya, untuk tidak terjebak kepada orang-orang yang hidup dalam keduniawian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik dalam kalimat yang diucapkan oleh Paulus dengan perkataan demikian di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ada kalimat berkata bahwa pada hari-hari terakhir. Nah, mari kita perhatikan kata kalimat ini, pada hari-hari terakhir, menunjuk kepada hari-hari yang mana kata hari-hari terakhir. Karena setiap para hamba Tuhan, setiap Alkitab sedang menceritakan tentang hari-hari terakhir, hari-hari di mana dunia akan hancur dan hal lain sebagainya. Nah, dalam konteks ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Paulus berbicara apa tentang hari-hari terakhir. Nah, kalimat kata hari terakhir dalam terjemahan bahasa Yunaninya ini memakai kata eskateis. Nah, dari akar kata eskaton, artinya masa yang akan datang.
Hubungan dengan kalimat ini adalah kalimat yang menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi akan ada ketika Yesus akan datang yang kedua kali, akan ada masa yang sukar. Tuhan Yesus pernah mengingatkan juga kepada murid-muridnya sebelum Yesus mati dan disalib. Tuhan mengatakan ada masa-masa yang sukar terjadi ketika aku datang yang kedua kali. Nah, dan kemudian Paulus menasihatkan kepada Timotius, ketika Yesus datang yang kedua kali pun akan ada masa-masa yang sukar. Dan Paulus menasihatkan kepada Timotius, ada beberapa perincian di sini yang diingatkan kepada Timotius untuk supaya kamu tidak terjebak di dalamnya, atau juga supaya kamu tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya, mengapa harus disampaikan? Karena supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan pada hari ini, Tuhan ingin supaya kita tidak undur dari masa-masa yang sukar ini. Tuhan mau supaya kita memiliki gambaran yang benar tentang masa-masa yang sukar itu, sehingga kita tidak menjadi kecewa dan lari dari kenyataan iman percaya kita, sehingga kita lebih memilih mengikut apa kata dunia dan orang-orang di dalamnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ada 3 hal berikut ini tentang gambaran akhir zaman yang disampaikan oleh Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius. Hal yang pertama, di ayat yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Hal yang pertama yang kita lihat, Paulus sedang menyampaikan kepada Timotius untuk ternyata ada tipe orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Nah, bagaimana kalimat mencintai diri sendiri ini? Apakah kita tidak boleh mencintai diri sendiri dan merawat tubuh ini, memberikan kesehatan, makan makanan yang bergizi dan hal lain sebagainya? Dan apa yang dimaksud dengan Paulus dengan mencintai dirinya sendiri? Ternyata tidak ada hubungannya dengan makanan yang sehat, dengan merawat tubuh kita dengan olahraga dan hal lain sebagainya, tidak ada hubungan. Kalimat ini menunjuk kepada mencintai diri sendiri ini sebenarnya memakai kata pilatoi, dari akar kata pilos yang artinya sahabat. Jadi sehingga pengertian dari mencintai diri sendiri adalah keseluruhan hidupnya, orientasi hidupnya, pusat hidupnya hanya kepada dirinya sendiri. Nah, jadi dari diri sendiri, untuk memuaskan dirinya sendiri. Tanpa memperdulikan orang lain, tanpa memikirkan tentang orang lain. Dia tidak memperduli akan hal itu. Yang penting dia cukup untuk dirinya sendiri, dia puas dengan kehidupan dirinya sendiri, dan tidak perlu orang lain di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Paulus maksud dengan mencintai diri sendiri. Nah, Paulus menasihatkan supaya jangan engkau sama dengan mereka yang mencintai dirinya sendiri, sehingga menempatkan dirinya menjadi egosentris. Egosentris artinya berpusat kepada dirinya sendiri, semuanya untuk dirinya sendiri. Nah, mari kita perhatikan ada beberapa poin yang Paulus sedang ungkapkan tentang mencintai dirinya sendiri dalam perikop ini. Yang pertama, orang yang mencintai dirinya sendiri maka dia akan mencintai uang. Orang yang mencintai dirinya sendiri pasti dia mencintai uang. Uanglah segala-galanya, bahkan ada kalimat bahwa uanglah yang mengatur dunia ini. Hal yang kedua, orang yang mencintai dirinya sendiri pasti dia adalah orang yang menyombongkan dirinya sendiri, keangkuhan hidup, karena semuanya orientasinya hanya untuk dirinya. Kemudian orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang yang tukang memfitnah, memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak suka dengan hal-hal yang rohani, tidak suka dengan hal-hal yang ibadah. Mereka suka kepada diri mereka sendiri, dan mereka kalau bisa merusak orang lain. Dan itulah orang yang mencintai dirinya sendiri. Dan kemudian tidak tahu mengasihi, tidak berdamai, menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri atau menahan diri, garang, tidak suka hal yang baik.
Dan kemudian selanjutnya, mencintai dirinya sendiri adalah suka berkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, dan penuh dengan nafsu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang disuguhi dengan tontonan di TV. Beberapa waktu yang lalu di media televisi manapun itu sedang menampilkan sesuatu, ada yang namanya makan besar, makan enak, kemudian hidup untuk makan dan seterusnya. Dan mereka pergi ke rumah-rumah makan dan menunjukkan betapa nikmatnya makan dan hidup menurut hawa nafsu mereka untuk terus makan dan makan. Nah, hari-hari ini memang terjadi hal yang demikian, penuh dengan nafsu di hadapan Tuhan, atau yang disebut dengan istilah hedonisme. Makan dan memelihara kebutuhan dirinya sendiri, untuk mendandani diri sendiri, hanya untuk menikmatinya untuk diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tipe orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Orang memuaskan untuk dirinya sendiri. Dan Paulus menasihatkan kepada Timotius, waspadai mereka yang mengasihi dan mencintai dirinya sendiri. Hal yang selanjutnya, ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu hal yang ganjil kalau kita perhatikan. Bagaimana orang yang mencintai dirinya sendiri dan kemudian ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Arti secara lahiriah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah secara fisik mereka menjalankan ibadah. Mereka melakukan segala sesuatu supaya dilihat apa, kan itu. Apa sih keuntungan dari beribadah secara lahiriah? Dan mereka mengapa melakukan hal itu? Nah, beberapa poin yang saya pernah temukan tentang beribadah secara lahiriah, apa sih keuntungannya? Keuntungan yang pertama, mengapa mereka mengambil jalan beribadah secara lahiriah? Yang pertama, mereka menerima tempat penghormatan secara lahiriah. Lukas 20 ayat 46 sampai 47. Di situ membahas tentang seorang ahli agama yang suka duduk di tempat-tempat terhormat, yang suka untuk dipuji-puji, yang suka untuk melakukan segala sesuatu hal supaya dilihat orang bahwa dia rohani, berdoa dengan panjang-panjang, dan kemudian menasehati oleh banyak orang dan menipu oleh banyak orang dengan hal-hal yang rohaniah secara lahiriah, sehingga mereka menjerat oleh banyak orang oleh kepiawaiannya, sehingga mereka mendapat keuntungan dengan kehormatan yang mereka terima. Kemudian hal yang kedua, di Alkitab mencatat bahwa apa sih keuntungan beribadah secara lahiriah? Mereka mencari keuntungan dari ibadah secara lahiriah untuk kebutuhan perut mereka sendiri. 1 Timotius 6 ayat yang kelima, mari kita perhatikan 1 Timotius 6. Nah, Paulus menasihatkan Timotius dalam 1 Timotius yang ke-6 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan katakan demikian, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang hilang kebenarannya mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ibadah hanya untuk mencari supaya ada amplop, kalau hanya ibadah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan supaya dia menerima keuntungan bagi dirinya sendiri, bahkan rela untuk bertengkar dengan gereja satu dengan gereja lain, hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain, dengan jemaat satu dengan jemaat yang lain, hanya karena seseorang supaya mengambil keuntungan dari segala itu semuanya, maka dia sebenarnya sedang masuk dalam ibadah secara lahiriah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan, jikalau hari-hari ini banyak orang-orang yang beribadah hanya supaya dia menerima sembako, beribadah hanya karena supaya dia menerima PK, persembahan kasih, atau upah dari dia memberitakan firman Tuhan, atau beribadah melayani Tuhan supaya juga dia, baik itu singer, baik itu pemusik dan hal lain sebagainya, supaya ada orang-orang tertentu yang membayar dia dengan upah dari pelayanannya.
Dan inilah sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjebak kepada ibadah secara lahiriah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian hanya untuk mencari keuntungan secara lahiriah untuk dirinya sendiri dan untuk perutnya. Kemudian yang ketiga, menjalankan ibadah secara lahiriah, keuntungannya mereka terjerat dengan nafsu yang menjijikkan dengan tameng sebuah ibadah. Di ayatnya yang ke-6, nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6 ini ada seorang wanita-wanita yang terjebak oleh orang-orang yang menyeludup ke rumah orang-orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadah secara lahiriah untuk mengambil keuntungan supaya mereka, Bapak Ibu, masuk ke dalam diri mereka sendiri untuk mencari keuntungan dari wanita-wanita yang lemah imannya. Nah, hal ini Bapak Ibu dinasihatkan kepada Timotius, hati-hati dengan orang yang demikian. Secara lahiriah mereka dapat dikenalin, secara lahiriah mereka dapat dibedakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertemu dengan hamba Tuhan, saya bersaksi bahwa saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia berkata bahwa maaf, saya level pelayanan seperti ini tidak level bagi saya. Level pelayanan saya adalah di kota-kota, bukan pelayanan di desa-desa. Nah, dia sendiri mengucapkan kepada saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi sesuatu, Bapak Ibu, penilaian dari mata Tuhan sendiri dan nasihat Paulus kepada Timotius. Mereka seperti inilah yang melakukan ibadah secara lahiriah, yang mencari keuntungan dari pelayanan tersebut. Hal yang ketiga, di ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan demikian. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini hal yang menarik. Mereka ingin selalu mendengar pengajaran yang benar, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Nah, apa yang salah dengan mereka yang seperti ini? Nah, saya teringat dalam Matius 13 ayat yang ke-22. Mereka adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kekhawatiran dan tipu daya, kekayaan, dan juga berbagai nafsu-nafsu yang menjerat mereka, sehingga menghimpit firman Tuhan itu, sehingga mereka tidak berbuah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang menarik, bahwa mengapa mereka selalu ingin mendengar pengajaran yang benar, tetapi mereka tidak dapat hidup di dalamnya, karena kekayaan dunia, kekhawatiran dunia menghimpit pertumbuhan iman itu sendiri, sehingga mereka tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari hal ini, bahwa Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk perhatikan baik-baik orang yang seperti ini, bahwa mereka selalu ingin menerima pengajaran yang benar, tetapi mereka tidak hidup di dalamnya oleh karena kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau demikian yang Paulus ceritakan tentang keadaan di akhir-akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian seperti yang saya katakan di awal, kita menjadi takut? Kemudian apakah kita menjadi kecewa? Apakah kemudian kita menolak gereja? Ataukah kita kemudian menolak hamba-hamba Tuhan yang melayani kita? Ataukah kemudian kita menolak Tuhan sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kemudian mencari ilah-ilah lain yang kita sembah dan kita puji? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Paulus sama dengan halnya nasihat Yesus kepada murid-muridnya, untuk supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang demikian, sehingga tidak membuat kita menjadi kecewa. Tetapi Paulus dengan tegas menegaskan kepada kita pada hari ini, jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu, sebab barang tentu mereka tidak akan maju dalam pertumbuhan imannya. Dan mengapa kita harus berteman dengan mereka? Mengapa kita harus bersama-sama dengan mereka? Nah, ada satu hal dalam firman Tuhan yang mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan katakan, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita melakukan hal-hal pergaulan yang buruk seperti yang di atas, berteman dengan hal-hal orang-orang yang bertipe seperti yang di atas, maka kita pun akan justru
memiliki kebiasaan yang buruk. Tuhan berkata, janganlah menjadi sesat, tetapi jauhilah mereka itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Justru menjelang kedatangannya, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita yang sebagaimana mestinya yang kita harus lakukan. Dan jangan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, oleh karena lemah imannya sehingga mereka menolak untuk ibadah kepada Tuhan dan lebih sibuk dengan urusan mereka pribadi. Tetapi marilah kita saling menasihati, saling menguatkan satu dengan yang lain menjelang hari kedatangannya yang semakin dekat, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inti dari sebuah ibadah adalah mendengar firman Tuhan yang murni. Inti dari ibadah bukan hanya sekedar memuji Tuhan. Inti dari ibadah bukan untuk mempersembahkan suara yang terbaik kepada Tuhan, walaupun memang sebenarnya itu bagian dari ibadah yang hidup di dalamnya. Tetapi hal yang terpenting dari semuanya itu, Tuhan bertanya kepada kita, apakah hari ini engkau mau hidup seturut dengan firman Tuhan? Maukah engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri? Sehingga kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi kecewa terhadap orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan membawa kita memahami dan mengerti ini supaya kita tidak menjadi kecewa. Justru semakin kita kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kami bertemu dengan orang-orang yang Paulus ceritakan hal-hal di atas. Dan mungkin juga kami, Tuhan, mengalami hal-hal yang ada di dalam firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Ampuni kami, jikalau kami terjebak kepada ilah-ilah dunia ini dan melupakan Tuhan. Tuhan, bawa kami kembali kepada kasih-Mu, supaya kami tidak menjadi kehilangan kasih yang mula-mula, supaya kasih yang mula-mula dan cinta Tuhan yang mula-mula itu membakar hati kami, sehingga kehidupan kami tidak diukur oleh apapun materi yang ada di dunia ini. Kehidupan kami tidak akan mau diukur dengan berkat-berkat rohani yang Tuhan terima, yang Tuhan beri, yang kami terima sebagai upah dari apa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Justru semakin kami giat melakukannya, oleh karena kami mengasihi Tuhan. Kami giat melakukannya karena kami mencintai Tuhan. Kami giat melakukannya karena kami mau menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan Allah yang hidup bagi kami. Sehingga sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Urapi dan berkati jemaat-Mu Tuhan pada hari ini yang mendengarkan. Biarlah kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kehidupan kami berbuah dimanapun kami berada. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, berbuah supaya kami tidak diambil kekidian kami, supaya kami tidak ditebang oleh karena kami hidup dengan pohon yang rindang tanpa menghasilkan buah. Tetapi Tuhan, justru sebaliknya, kehidupan kami ditemukan oleh Allah yang hidup, berbuah berlipat kali ganda. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat, berilah dengan tetap mengingat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai melimpah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
menolong orang lain. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar-bersinar itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh menolong kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kasih setia Tuhan yang luar biasa buat kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami boleh memberi persembahan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami, baik secara jasmani maupun rohani. Dan kami berdoa untuk seluruh sedang jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah kepada mereka. Dan kami tahu Tuhan, bahwa saat ini di tempat kami, di negara kami, begitu banyak orang yang merasa takut, khawatir dan gentar oleh karena keadaan dan situasi saat ini. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu belas kasihan Tuhan untuk menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan melakukan setiap permintaan dan permohonan anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Hambamu pada hari ini dimanapun berada. Biarlah itu menguatkan mereka, sehingga mereka mampu menghadapi kondisi yang seperti ini. Dan kami tahu kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan setiap doa dan ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa.
Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Pada hari ini kami telah beribadah di hadapan-Mu. Terimalah ibadah kami ini menjadi persembahan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami teringat dengan para anak-anak Tuhan yang hari ini berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa mendukung untuk Ibu Sumiati, Bapak JR Purba dan Bapak Mulyadi dan Saudara Rafael Amisto Tamu Bolon. Kiranya hamba-Mu ini diberkati oleh Tuhan dalam pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka dengan anugerah dan syukur dimanapun mereka melaksanakan Tuhan Yesus pekerjaan dan pendidikan mereka. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan Yesus diberkati keluarganya dalam anugerah Tuhan, dilimpahi dengan anugerah Tuhan sehingga mereka tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan yang menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia kepada hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami mau pulang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menaungi berkati melihara kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Satu di sini. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.